Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mumtaz, Allahu Akbar. Ustazah akan jelaskan mengapa anak-anak kelas 5 bergabung bersama anak-anak kelas 4 untuk pelajaran kali ini. Karena wali kelas 5 yaitu Ustazah Ramona sedang berhalangan hadir, qadarullah beliau sedang sakit sehingga hari ini beliau tidak bisa masuk ke kelas 5. Oleh sebab itu hari ini anak-anak kelas 5 akan bergabung bersama kita anak-anak kelas 4 dalam pelajaran matematika. Kita belajar dengan tertib ya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin. Baik, Ustazah akan absensi terlebih dahulu nggih. Untuk kelas 4, apakah ada yang tidak masuk? Ada, Satrio sedang ada urusan dengan keluarganya. Oke, Mas Satrio, izin nggih. Untuk kelas 5, apakah ada yang tidak masuk? Ada, Uki sedang sakit. Uki, Mas Uki sakit. Mari kita berdoa supaya Mas Uki cepat sembuh, biar nanti kita bisa belajar bersama-sama. Oke. Agar pelajarannya tambah semangat, Ustazah minta kalian berdiri, kita nyanyi balonku bersama-sama. Berdiri, kita nyanyi lagu balonku. 1, 2, 3. Balonku ada di mana? Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus taran hijau terang, hatiku sangat
kalian masih ingat kemarin kita belajar materinya tentang apa? Bangun datar urus. Bangun datar. Kali ini kita akan belajar tentang bangun datar segi banyak beraturan dan bangun datar segi banyak tidak beraturan. Sedangkan untuk kelas 5, apakah kalian masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Jaring-jaring balok. Bangun ruang. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring balok. Coba teman-teman lihat sekeliling kalian di kelas ini. Apakah ada benda-benda yang berbentuk bangun datar dan benda-benda yang berbentuk bangun ruang? Contohnya bangun datar untuk kelas 4. Benda-benda apa saja yang bentuknya persegi panjang, persegi, segitiga? Coba sebutkan. Papan tulis. Bentuknya apa ini? Persegi panjang. Apalagi? Meja bentuknya apa? Persegi. Untuk kelas 5, apakah ada benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti bangun ruang? Contohnya balok. Coba sebutkan benda-benda di sekitar kalian yang bentuknya seperti balok. Penghapus. Untuk tambah semangat, kita lakukan tepuk nyamuk dan tepuk semangat. Apakah masih ingat? Masih. Kita tepuk nyamuk terlebih dahulu. Tepuk nyamuk. Tepuk semangat. Oke, tujuan pembelajaran untuk anak kelas 4 dan anak kelas 5 hari ini adalah untuk anak kelas 4. Yang pertama, setelah ditunjukkan media gambar atau PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi bangun datar di sekitarnya dengan tepat. Untuk anak kelas 4 nih. Yang kedua, setelah ditunjukkan jenis-jenis bangun datar, peserta didik dapat memberikan contoh benda-benda di sekitarnya yang berhubungan dengan bangun datar dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi dalam kelompok kecil, peserta didik dapat membuat bangun datar secara bersama dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi dalam kelompok kecil, peserta didik dapat membandingkan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan dengan benar. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk kelas 5 yaitu yang pertama, dengan membuka kotak dan membentangkannya, siswa dapat menjelaskan jaring-jaring bangun ruang pada benda konkret dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi, siswa dapat menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana dari kotak kardus yang dibawanya dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi, siswa dapat menentukan jaring-jaring balok dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui praktek, siswa dapat membuat jaring-jaring bangun ruang balok dengan benar. Untuk anak-anak kelas 4, silahkan kalian buka LKS-nya halaman 62, kemudian baca materi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ustazah lanjut ke kelas 5 nih. Pada PowerPoint yang sudah Ustazah paparkan, kita akan belajar tentang jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring adalah bentuk
dari sebuah bangun ruang setelah dilakukan pembelahan. Bangun datar dapat disusun membentuk suatu bangun ruang, dan kali ini kita akan membahas secara tuntas terkait jaring-jaring balok. Balok adalah bangun ruang yang disusun oleh 3 pasang persegi. Ini kalian akan praktek membuat jaring-jaring balok. Apakah kalian sudah membawa kardus bungkus pasta gigi? Sudah. Gunting sudah bawa? Nah, sekarang kita akan praktek membuat jaring-jaring balok. Langkah pertama, siapkan kardus berbentuk balok. Kardus bungkus pasta giginya disiapkan. Kemudian langkah kedua, gunting atau potong rusuk-rusuk balok pada titik-titik tertentu. Sisakan satu sisi bawah serta satu sisi samping. Kemudian langkah terakhir, baringkan bagian balok yang telah dibuka itu pada bidang yang datar. Kemudian jaring-jaring balok selesai dibuat. Caranya seperti ini ya anak-anak kelas 5. Gunting pada rusuknya terlebih dahulu, yang bagian panjangnya. Diikuti alurnya nggih. Setelah tergunting, kalian buka. Kemudian terlihat jaring-jaring baloknya. Kalian gambar di buku tulis jaring-jaring balok dari bungkus pasta gigi yang telah kalian gunting. Apakah sudah selesai membaca pada LKS Matematika halaman 62? Sudah. Apakah sudah paham? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum, G. Untuk selanjutnya Ustazah akan lebih menerangkan kembali materinya, G. Jadi kelas 4 kita belajar tentang bangun datar, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Bangun datar segi banyak merupakan bangun datar yang semua sisinya lurus, memiliki daerah yang tertutup dan tidak ada sisi yang berpotongan. Nah, selanjutnya untuk anak-anak kelas 4, coba perhatikan kelas kalian, lihat sekeliling, temukan benda-benda yang termasuk bangun datar. Kemudian setelah kalian temukan, kelompokkan ke dalam mana sih yang termasuk segi banyak beraturan dan mana yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Tulis di buku tulis nih. Anggotanya, kemudian gambar jaring-jaring baloknya di kertas karton yang kalian bawa dengan panjangnya 20 cm dan lebarnya 10 cm. Nanti kalau sudah selesai digunting
gunting, kemudian dirakit kembali menjadi sebuah balok. Mengerti? Ustazah ke kelas 4 dulu nggih. Sudah selesai menulis benda-benda apa saja yang termasuk bangun datar segi banyak beraturan dan bangun datar segi banyak tidak beraturan di buku tulis? Sudah? Kalau sudah, adakah yang berani untuk membacakan apa yang telah ditulis di buku tulis? Saya Us. Oke, coba Mas Arkan bacakan yang sudah ditulis. Segi panjang contohnya papan tulis, buku gambar, buku, dan penggaris. Persegi contohnya meja Us. Oke, baik. Kemudian, apakah kalian sudah mempersiapkan kertas asturo atau kertas karton yang sudah kalian bawa dari rumah? Sudah. Kalau begitu, tolong dipersiapkan. Tugasnya adalah kalian menggambar bangun datar segi banyak beraturan dan bangun datar segi banyak tidak beraturan pada kertas karton yang kalian bawa. Jika sudah, silakan kelompok 1 maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasilnya. Alhamdulillah, terima kasih kelompok 1 sudah maju. Jawabannya bagus sekali. Kita beri tepuk tangan ya. Ustazah juga akan membagikan LKPD untuk anak-anak kelas 5. Silahkan Mbak. Anak-anak kelas 4 sudah menyelesaikan tugas menggambar bangun datar segi banyak beraturan dan tidak beraturan di kertas karton. Jika sudah, silahkan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Bangun datar. Untuk kelompok 1 tadi yang sudah maju, jawabannya bagus sekali. Kita kasih apresiasi, kita beri tepuk tangan ya. Ustazah akan membagikan LKPD untuk anak-anak kelas 4. Silahkan. Jadi anak-anak, apakah kalian sudah paham? Hari ini kita belajar tentang apa? Coba anak-anak kelas 4 bisa bertanya. Kita belajar tentang apa?
untuk selanjutnya.